watt ya standby-nya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel wisnuselect.jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju tambah oke. Oke teman ya, di samping saya ini sudah ada barang baru lagi. Ini adalah power amplifier dari First Class, serinya FCA 6266S. Ini produk terbaru di bulan September 2024 teman-teman ya. Dalam paket pembeliannya ini ada kartu garansi, kemudian ada buku petunjuk. Untuk speknya teman ya, ini speknya di sini tertulis untuk wattnya. Wattnya ini power output di 1 kHz 4 ohm, RMS-nya adalah 1250 watt kali 4. Ini yang di sini tertulis ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai speaker yang 8 ohm ya, idealnya menggunakan, kalau menurut saya ya, ini cocoknya di watt 500 watt ke bawah. Ini versi saya. Kalau teman-teman ingin mengetahui persis output dari amplifier ini ya, paling bagus adalah dilakukan test load. Kebetulan saya belum punya alat test loadnya ya. Jadi kalau teman-teman ada punya test load, ada alat untuk test load ya, silahkan dilakukan test load. Cuman saya ingatkan, kalau mau lakukan test load hati-hati, karena kalau tidak cermat itu akan membuat amplifiernya brodol. Oke tentunya, sebelum saya lanjutkan mengenai review amplifier ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system khusus pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Oke ya teman ya, sebelum lebih detail menjelaskan mengenai review mengenai ampli ini ya teman ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa amplifier itu terbaik untuk speakernya itu adalah harus lebih besar dari watt speaker. Idealnya watt power adalah 1,5 kali dari watt speaker, itu yang ideal. Selanjutnya saya sedikit ingin bercerita mengenai kenapa dibutuhkan power sampai 4 channel. Jadi produk-produk First Class yang kelas pemula, kelas rumahan, yang 4 channel itu ada banyak ya teman ya. Yang paling populer adalah yang seri First Class FCA 6260S, itu yang paling banyak diminati teman-teman. Kemudian yang lebih kakaknya lagi ada 4800, ada lagi yang paling besar seri 6850, itu yang wattnya paling besar. Nah untuk yang kelas pemula atau kelas rumahan seri 6260, 5260, kemudian yang terbaru ini seri 6266S, ini adalah yang ideal untuk teman-teman khususnya yang baru menyukai dunia sound system. Kemudian ya teman-teman ya, kenapa diperlukan amplifier yang channelnya banyak? Nah sebenarnya kalau sistem yang paling sederhana untuk sound system itu adalah dari mixer atau dari sumber suara ke amplifier langsung ke speaker, itu sudah cukup. Dengan catatan kalau kita mau mendapatkan kualitas sound yang baik adalah yang nomor satu, versi saya adalah mempunyai speaker yang kualitasnya baik dulu, karena speaker atau loudspeaker itu
menentukan kualitas dari sebuah sistem. Kenapa? Karena ya loudspeaker itu merubah dari energi listrik menjadi energi suara yang kita dengar dalam bentuk tekanan suara, atau orang bilang SPL, tekanan suara yang kita dengar. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya ini bisa berapa watt kekuatannya, ya sebetulnya yang menentukan bagus tidaknya itu adalah tekanan suara yang kita dengar, bukan wattnya. Kemudian yang lain teman ya, yang lain ini kenapa ini disediakan atau pabrik itu membuat amplifier atau power amplifier sampai 4 channel ya. Ceritanya begini teman-teman, biar teman-teman paham ya sedikit, ini kita sering-sering. Loudspeaker itu atau pendengar telinga manusia itu dimulai dari 20 Hz sampai 20 kHz. Kalau teman-teman pernah belajar ya dulu di SD, jadi pendengar telinga manusia itu dimulai dari 20 Hz sampai 20 kHz atau 20.000 Hz. 20.000 Hz itu adalah yang paling tinggi untuk versi manusia, tapi sebenarnya telinga manusia itu ya sensitif di 16 kilo sampai 16 kilo aja. Yang termasuk frekuensi rendah itu yang biasa kita dengar nada-nada bass, nada-nada subwoofer, itu frekuensinya di 100 Hz ke bawah. Kemudian ada nada-nada bass itu yang jeduk. Nah, itu frekuensinya kira-kira 80 sampai 200 Hz. Kemudian ada yang vokal, penyanyi, kemudian lagu-lagu yang centang-centong, suara itu atau suara drum snare itu frekuensinya sekitar 200 Hz sampai 2 kilo. Kemudian yang cek yang simbal atau icik-icik atau itu, nah itu frekuensinya sekitar 2000 Hz atau 2 kHz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz gitu teman ya. Nah, kenapa harus dibagi-bagi seperti itu? Speaker itu tidak bisa, jadi loudspeaker itu ya tidak ada loudspeaker yang bunyi kenceng dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Untuk itu perlu dipecah-pecah. Itu gunanya atau mensiasatinya suara supaya bisa terdengar dari nada rendah sampai nada tinggi, itu bisa didengarkan oleh audien atau kita, itu bisa rata. Itu perlu dipecah-pecah karena speaker, misalnya speaker ACR 15 in serinya misalnya 75125, nah itu dia punya range frekuensi atau bawaan spek dari pembuatan pabriknya, itu dia tidak bisa sampai yang 20 kilo. Atau sebaliknya Twitter driver dari CLA series ya CD44 itu frekuensinya dari sekitar 1 kilo sampai 16 kilo, jadi tidak bisa bunyi bass. Sebaliknya misalnya speaker saya yang biasa pakai untuk cek sound di sebelah dari ACR 18700 itu dia bisa sampai 30 Hz sampai sekitar 2000 Hz. Dia tidak bisa menampilkan frekuensi yang lantang di frekuensi vokal maupun di high, itu nggak bakalan bunyi di frekuensi high-nya. Dia bisa low sampai mid, tapi mid-nya akan turun, tidak seperti dengan speaker middle yang bisa centang-centung gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi gunanya dibikin pecah-pecah ya, ada kalau di sound system ada kan 2W, 3W, 4W, itu gunanya supaya masing-masing speaker itu bekerja di frekuensinya. Low misalnya 80 sampai 300 misalnya, subwoofer 20 sampai 125 Hz misalnya, middle 200 sampai 2 kilo atau 2000 Hz, Twitter dari 2 kilo sampai 20.000 Hz misalnya atau 20 kHz. Jadi seperti itu, masing-masing didorong dengan amplifier sendiri. Kalau misalnya mau model sistem pasif ya menggunakan pemisahannya menggunakan crossover pasif. Kalau sistem aktif teman-teman harus menggunakan crossover aktif yang banyak dijual di pasaran ya. Di video-video saya sebelumnya sudah banyak membahas mengenai crossover. Dari
pecah-pecahan itu tadi kalau dibunyikan bersama-sama itu akan mendapatkan ring frekuensi yang lebar dari 20 Hz sampai 20 kHz. Perlu diingat lagi teman ya, dalam sound system yang kita harus pahami adalah dua hal. Ingat, di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau kita mau mengenal atau bisa setting sound yang baik itu kita harus mengenal dua hal, yaitu frekuensi dan level. Frekuensi yang sudah saya sampaikan, frekuensi bass itu berapa, subwoofer berapa, middle berapa, high berapa. Kemudian masing-masing itu kan punya level kekerasan supaya imbang antara low sampai high, low, bass, middle, kemudian high itu supaya imbang itu levelnya di berapa. Nah itu yang perlu kita pahami. Jadi sebaiknya antara low, mid, high, subwoofer itu imbang, itu baru kita bisa mendengar enak di telinga. Tapi kembali lagi ya teman ya, sound itu tidak lepas dari selera. Saya seleranya bass sama treble-nya bagus, tinggi, middle-nya nggak selalu tinggi. Nah itu udah seleranya masing-masing. Monggo nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Langsung ya teman ya, ini kita lihat untuk amplinya. Kita beralih ke sini. Ini untuk tampak sebelah kanan ya kalau dari saya ya. Sebelah kanan ini tampilannya teng tong teng tong teng tong teng tong. Nah seperti ini teman ya. Ini tampilan bagian depan. Ini mantap sekali, ini panelnya cukup tebal, lebih dari 1/2 cm. Sebelah kanan. Jadi tampilannya seperti ini. Kita putar lagi, kita balik. Untuk bagian atas ini ada baut ini ya. Baut ini menandakan kalau power ini menggunakan trafo donat atau trafo torrid. Jadi trafo torrid itu secara teknis lebih baik dibanding dengan menggunakan trafo yang model Karen huruf E. Itu lebih bagus, efisiensinya lebih tinggi, dan flux magnetnya bisa lebih diminimalis ya. Jadi efisiensinya lebih baik dibanding yang trafo model Karen. Oke teman ya, ini tampilan bagian depan keren ya. Kanan kiri ini ada handle-nya ya, kanan kiri ada handle. Kemudian panel depannya teman ya, nih panel depannya keren banget ya. Ini menggunakan diecast ya. Ini ada serat-seratnya gini, mewah sekali ya teman ya. Ketebalannya teman ya, nih lihat tebalannya ya. Ini lebih dari 5 mili ya. Kalau ditambah dengan panel belakangnya ini, yang belakang ini lebih dari 5 mili totalnya. Di paling kiri ini ada saklar power, ini lubang ventilasi simetris ya. Kemudian di tengah ini ada indikator level ya, masing-masing channel. Ini ada channel A, B, C, D. Ini ada LED barnya. Paling bawah itu adalah on. Kemudian ada sinyal 1, 2, 3, 4 sampai 5. Paling atas ada LED protect. Jadi LED protect itu biasanya nyala pertama. LED protect ini tujuannya apa namanya? Memutus hubungan ampli ini ke speaker. Kalau terjadi segala sesuatu, kalau lampu protectnya nyala, itu antara speaker dan power belum terhubung. Nanti kalau lampu protectnya sudah padam, lampu onnya sudah nyala, nah ampli ini sudah siap untuk dioperasionalkan ya teman ya. First class FCA 6266S, mantap ya. Kemudian untuk di paling ujung ini ada 4 knop. Ini untuk channel A, B, C, D. Ini LED-nya sesuai dengan yang LED bar digit tadi ya. Ini volume channel A, channel B, channel C, channel D. Kalau melihat di speknya tadi 1200 per channel di 4 ohm ya. Nah teman-teman, sebaiknya kalau menurut saya ini paling aman menggunakan speaker 500 watt ke bawah. Real 500 ya, maksudnya 500 yang terukur. Oke teman-teman, ini panel bagian belakang. Kalau dilihat ya, ini ada kabel listrik, sekring. Kemudian ini tertulis 4 kali 1250 ya. Kemudian ini ada linknya. Ini kalau kita mau sambung ke unit yang lain ya.
Kemudian ini untuk inputnya menggunakan jack combo ya. Jadi selalu ya, baiknya dari first class ini inputnya menggunakan jack combo. Bisa menggunakan TRS, bisa menggunakan jack Canon atau jack XLR. Inputnya A, B, C, D. Outputnya ini menggunakan speakon atau menggunakan yang binding post ya. Kemudian pin yang dipakai adalah pin 1 plus dan pin 1 main. Ini ya teman ya. Ini jack speakonnya. Ini ada knocknya. Simpel teman ya. Seperti ini. Channel B nya sama ya. CD juga sama. Kalau mau dibuka tinggal ditarik, putar ke kiri. Ini juga sama ya. Nah, seperti itu. Modenya teman ya. Di sini ada mode stereo. Ini untuk channel AB. Kemudian ada mode lagi untuk CD. Yang mode AB ini sama ya dengan CD. Ini ada mode stereo, mono, dan bridge. Mode mono itu kalau teman-teman pengen channel A, ini inputnya sama dengan diparalel dengan channel B. Itu teman-teman pasang di mode mono. Jadi maksudnya mode mono itu simpel, menggunakan satu input, channel B nya ini udah terparalel. Kalau mode bridge, inputnya di channel A, ini outputnya ada di yang merah-merah ini teman-teman. Ini ada tulisannya bridge. Yang dipakai adalah yang channel A plus itu dapat plus, channel plus yang channel B itu dapat main. Jadi kalau di mode bridge itu antara A dan B ini dijadikan satu channel saja. Inputnya di channel A, outputnya di terminal yang merah. Ini tenaganya akan keluar 2 kali lebih besar dibanding masing-masing channel. Kalau masing-masingnya misalnya 1000 watt, di bridge itu menjadi sekitar 2000 lebih. Dengan catatan teman ya, kalau teman-teman menggunakan bridge tidak disarankan menggunakan speaker bridge, speaker beban yang 4 ohm. Saya sarankan kalau mode bridge teman-teman menggunakan beban yang 8 ohm. Untuk channel 34 nya ya itu sama ya, ini sudah ada saklarnya, pemakaiannya sama. Untuk fan-nya teman ya, ini ada kanan kiri ada fan. Ini fan-nya menghisap ke luar ya, bukan masih ke dalam. Jadi panas yang ada di dalam dihisap ke luar. Teman ya, ini sudah saya hubungkan dengan wattmeter. Ini ada MCB. MCB-nya yang atas 2 ampere atau 450 VA. Yang bawah ini 4 ampere atau kalau di rumah itu menggunakan listrik 900. Kita pakai yang 2 ampere dulu ya. Ini C2. Ini udah nyala ya. Nanti kita coba jatuh apa tidak dengan listrik 450. Bismillah ya. Ini kita kecilkan semua. Ini tidak saya kasih beban ya teman ya. Ini langsung untuk mengetahui listriknya jatuh apa tidak dan standby-nya di berapa ampere. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. On ya, sudah ya. Ini penggunaan listriknya tidak dikasih input, sekitar 25 watt ya standby-nya ini. Nah, nanti kalau dipakai dengan beban yang besar wattnya, misalnya dipakai dengan speaker yang 500 watt, tentu pemakaiannya sini tergantung levelnya teman ya. Jadi tergantung levelnya, kalau levelnya tinggi inputnya juga tinggi, suaranya kenceng, otomatis di sini nanti penggunaan listriknya akan lebih tinggi. Ini banyak teman yang tanya ya, Pak, listriknya kalau 900 itu jatuh tidak? Kalau power ini listriknya 900, kalau tidak dipakai untuk alat yang lain, ini dijamin kuat. Tapi kalau teman-teman menggunakan listrik 450, terus di rumah juga ada peralatan yang lain, ada kemungkinan kalau levelnya dinaikkan itu akan jatuh. Begitu ya, ini untuk powernya, power 4 channel dari first class FCA 6266S ini akan saya sambungkan dengan DLMS Drive Rack PA dari DBX ya. Nanti ini saya akan pakai untuk DLMS nya menggunakan sistem 2W ya. Ini inputnya, kemudian ini output low, ini output high. Output low ini nanti akan saya sambung dengan ke channel CD ya. Ini untuk dapat 18 sebelah sana, ini untuk D
18 yang ini ya. Untuk channel AB ini dapat 10 inci ya, 10 inci yang seperti saya ini, kanan dan kiri ya. Saya putar lagu Cek Sangnya First Class saja ya. Speaker check. Selamat datang di dunia sound system Indonesia. Pada hari ini kami akan menampilkan DJ Jackson terbaik sepanjang masa. Nyalakan subwoofernya. Wow, jos. Teman-teman pakai headset ya. Oke, cukup. Tes hiknya. Cukup. Tes suara mic-nya. Oke, bagus. Tes suara hik. Mantap. Ini flat ya. Oke, langsung kita mainkan bersama. Drum hik. Bergetar. Ini suasana ya. Rhythm masuk. Bass horeknya. Melodi mulai. Ladies and gentlemen, please welcome First Class Audio. Nah, seperti itu ya kira-kira teman ya. Jadi ini channel untuk AB, ini untuk yang 10 inci, channel CD untuk 18 ya. Untuk speaker yang saya punya ini didorong dengan ampli ini untuk rumahan jos. Mantap ya teman ya. Kalau kita coba, misalnya kita ulangi lagunya ya. Kita coba untuk low saja misalnya sekarang. Ini low saja ya, kita coba. Dibuka. Nih. Kaget. Ini lo saja. Teman-teman harus pakai headset ya. Jangan. Aduh, tuh. Bergetar. Tes suara mic-nya. Ini Oke, mic saja, ini mic saja yang bagus. 10 inci saja ya. Tes suara hik. Mantap. Oke, langsung kita mainkan bersama. Drum hik. Bergetar. Nah, ini teman ya. Ini kalau untuk kelas rumahan udah dijamin jos. Oke teman ya, untuk kesimpulannya power terbaru dari First Class di bulan September 2024 ini ya teman ya, FCA 6266S. Ini menurut saya pembaruan dari seri-seri sebelumnya ya. Penampilannya keren, ada LED-nya, kemudian wattnya juga lebih bertenaga ya dibanding yang seri sebelumnya. Untuk harga teman ya, ini harga di atas 2 juta lewat sedikit. Jadi kalau teman-teman mau membeli power ini, teman-teman bisa membeli di online atau membeli lewat saya. Monggo silakan menghubungi WA saya yang ada di deskripsi ya teman ya. Jangan lupa ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, power ini cocok untuk rumahan. Kalau teman-teman ini mau menggunakan untuk seri profesional untuk di outdoor, ya pilih
speaker yang wattnya kira-kira 400 watt ke bawah ya, di 8 ohm. Itu kalau menurut saya, karena kalau dilihat dari unitnya ya, ini unitnya sekitar 16 kilo, itu trafonya, kemudian karena saya tidak tahu dalamnya seperti apa ya, jadi ini cocok untuk keperluan teman-teman pemula atau teman-teman yang baru memulai ingin punya sound yang lumayan baik. Nah teman ya, saya kira cukup. Apabila ada teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi WhatsApp saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system untuk pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng tong.